Habis gelap, terbitlah terang. Sobat Inspirasi, bertemu lagi bersama saya Rudy Bonsa dalam acara Inspirasi. Kali ini di edisi spesial Hari Kartini dan live streaming dari YouTube channel Awal Media Nusantara. Peran Kartini milenial di masa pandemi. Spesial juga hari ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dr. Sri Tuti Rahayu, Master of Science. Beliau adalah Direktur Polimarin Semarang. Seperti apa profil beliau? Mari kita sama-sama saksikan video profil berikut ini. Sobat Inspirasi, selamat menyaksikan. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Lawuhan dalam sahur dan berbuka, proses ekonomis, ora ribet, tongkol suwir, siap di order, awal, manda pahit, salam mentur, sehat selalu. Sobat Inspirasi, masih di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan mungkin saat ini Sobat Inspirasi masih menjalankan ibadah puasa dan masih menantikan saatnya berbuka. Tidak ada salahnya mengisi waktu dengan hal-hal yang positif dan mengumpulkan banyak kebaikan untuk beroleh pahala di bulan yang suci ini. Di tema spesial, peran Kartini milenial di masa pandemi, sudah hadir di studio Inspirasi kali ini adalah beliau Ibu Dr. Sri Tuti Rahayu, Master of Science, Direktur Polimarin Semarang. Boleh tepuk tangannya untuk beliau. Saya menyapa dengan Bu Tuti aja cukup, Bu? Ya, Bu Tuti aja. Luar biasa. Matur nuwun Ibu sudah meluangkan waktu sedemikian padat kesibukannya hadir di studio Inspirasi. Ini benar-benar kehadiran Ibu ini memberi semangat buat teman-teman kru Inspirasi nih Bu. Karena sosok Ibu ini memang sosok yang luar biasa, sosok Kartini milenial, dimana apa yang mencoba diperjuangkan oleh seorang pahlawan wanita Ibu Kartini ini benar-benar kita bisa melihat di sosok Ibu seperti menjadi Direktur Polimarin Semarang.
Apa itu Bu, Polimarin Semarang itu? Mungkin Sobat Inspirasi pengen kenal lebih dekat dengan Baik, Polimarin Semarang. baik. Selamat sore, Iya. Sobat Inspirasi dari awal media Nusantara, luar biasa. Ketemu dengan Mas Rudi saja saya sudah langsung berbunga-bunga, luar biasa, sambutan juga bagus sekali. Ya Mas Rudi, pertanyaannya ini ya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ya Bu? Iya, gampang-gampang, cuman ya harus dijelaskan. Iya, betul. Jadi Polimarin itu adalah Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Oke. Ya. Iya, iya. Nah, idenya adalah bahwa negara kita negara maritim. Iya. Namun demikian, maritim itu kurang dikenal. Buktikan saja, kalau kita bertanya pada putra-putri kita atau cucu kita, besok kalau besar cita-citanya jadi apa? Kok nggak ada yang ngomong jadi pelaut? Nah, biasanya sih pertama ya Bu, jadi presiden. Gitu. Iya. Nah, anak polos jadi presiden, Jadi dokter, jadi dokter, jadi insinyur. jadi sekarang kalau anak milenial sekarang jadi YouTuber. Oh, YouTuber, aduh ya, ya. Tapi saya juga YouTuber kok, Oh, Mas. Karena saya suka, nah gitu. iya. Karena dengan demikian, Mas Rudi kan tahu saya karena saya juga suka YouTube. Iya, 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 Ya, lanjut bahwa Polimarin itu didirikan pada tahun 2012. 2012 ya. Kami berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu berdiri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Namun dalam 1 tahun yang lalu kita beralih ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ini menjadi khusus. Ya, vokasi ini yang membawai politeknik pendidikan vokasi. Kemudian SMK itu ada di Diksi, singkatannya Diksi. Nah, Polimarin ini ketika berdiri kita hanya melihat dengan perguruan tinggi yang sudah ada. Bahwa apa sih yang akan dilakukan oleh Polimarin, yaitu adalah lajunya sebuah kapal. Kapal itu bergerak karena apa? Karena ada nautika. Maka nautika. Maka di Polimarin ada program studi nautika. Kemudian dengan apalagi kapal itu harus ada mesinnya. Maka ada jurusan teknika. Nah, kemudian satu lagi, kapal ini tidak akan berjalan jika tidak ada pengelolaan pelabuhan. Maka ada program studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. Itu program studi. Nah, kemudian karena perguruan tinggi negeri baru, apa yang harus dilakukan? Kita pasti harus brand image. Kalau tidak brand image, maka kita nggak tahu. Nah, padahal ketika Polimarin ya sama seperti perguruan tinggi maritim yang lain. Jadi kita ada teori, tapi ada praktek. Prakteknya berada di atas kapal. Padahal untuk bisa masuk praktek di atas kapal, antriannya panjang. Bagaimana untuk mengantisipasi ini? Coba kita tembus ke internasional. Wah, itu kebangetan toh itu. Nah, ini terus terobosannya luar biasa, langsung tembak internasional. Iya, daripada berperang di Laut Merah, lebih baik kita berlayar di Laut Biru. Gitu. Kan enak. Teduh Mas Rudi, luar biasa. Jadi memang harus ke Laut Biru. Ngapain kita ke Laut Merah hanya cuman berbondong-bondong gitu. Kita coba memang. Saya dengan teman-teman wakil direktur, utamanya wakil direktur 1, itu saya ginikan, coba kita teroboskan ke internasional. Gak usah tanggung-tanggung, internasionalnya jauh aja deh, ke Jerman. Nah, ke Jerman, terus akhirnya kita ada kerjasama dengan joint degree-nya, itu dengan Hochschule Wismar. Hochschule Wismar itu politeknik atau Universitas Terapan. Jadi Wismar University of Applied Sciences. Wismar ya Bu ya? Wismar itu lokasinya di Rostock, Jerman Timur. Nah, ketika kita bekerja sama dengan mereka, ini belum sampai ke joint degree. Terus akhirnya bagaimana ya, kalau hanya bekerja join akademik, join apa saja itu kan kurang. Akhirnya kita coba
bisa nggak join degree? Akhirnya di sana lihat dulu dong kualitasnya. Mereka lihat di Polimarin. Akhirnya ada kesepakatan yang didukung oleh Kedutaan Besar Jerman. Ya, dan juga tentu saja KBRI yang berada di Jerman. Nah, kemudian ketika melihat ini, mereka firm, oke, kita join degree. Apa nih Bu yang membuat Polimarin Semarang sehingga akhirnya Wismar University ini memutuskan, oke, join degree? Ya, yang pertama adalah memang kalau sekolah maritim atau sekolah pelayaran pada umumnya di perhubungan juga ada. Itu semua kurikulumnya based on international curriculum. Karena di bawah International Maritime Organization. Itu sudah pasti. Nah, mereka melihat itu. Yang kedua adalah peralatan yang kita miliki. Utamanya adalah simulator. Kami punya simulator bridge simulator itu sekarang the latest version. Jadi versi terakhir itu ya, Bu, ya? termutakhir, sangat bagus sekali. Nah, ini yang menjadi andalan dari Polimarin. Nah, dari situ mereka firm oke, join degree pada tahun 2000, ya sekitar 2 tahun yang lalu. 2019 join degree. Kemudian untuk praktek yang tadi saya cerita, prakteknya kemana gitu kan? Kalau di dalam negeri penuh itu. Ya, lulusan mana? Polimarin, ya sana belakang antrian dong, kan bontot. Wah, kalau itu kan repot, anak-anak ini bisa antri. Jadi yang namanya D3, pertama itu programnya D3. D3 itu bisa selesai lebih dari 3 tahun, nggak bisa pas karena antri kapal. Akhirnya kita coba ke Jerman, coba industrinya itu namanya Reederei Nord. Reederei Nord. Kalau lihat itu loh Mas, ada kontainer, ada Nord itu, nah itu mitra Polimarin. Nah, mereka kan punya mitra lokal di Indonesia. Itu namanya CIMA. CIMA itu Konsorsium Indonesian Mining Agencies. Nah, di situ dipimpin oleh ketua umumnya adalah Pak Gatot. Dicoba, akhirnya dicoba 3 dulu kita kirimkan ke sana. Ini baru magang. Ketika ini mereka juga kayak apa sih? Tentu saja kan yang dilihat itu kan profilnya seperti apa sih gitu. Akhirnya ketika dites lolos 3 itu. Kita coba 3 lolos, udah terbangkan ke Jerman. Magang itu sudah tiket gratis, visa gratis, kemudian di sana mendapat akomodasi gratis, terus kemudian ada uang sakunya di Jerman 1 tahun prakteknya. Nah, 1 tahun tidak bisa 1 tahun full, tapi biasanya 1 semester, nanti dia naik kapal lagi. Tapi semuanya pembiayaan finance by Jerman. Nah, di situ. Jadi kan kalau misalnya anak-anak sekolah belum lulus D3 saja, dia sudah mendapatkan uang saku yang paling sedikit itu 500 sampai 700 euro. Ya, artinya kan kalau sampai 1000 euro kan 15 juta. Itu anak masih praktek. Terus kemudian dari 3 itu diterima, mereka kan memberikan reportnya itu secara mingguan atau weekly report dan monthly report. Ternyata anak-anak ini hasilnya di sana excellent. Wow. Minta lagi dong. Kok bisa tuh Bu menghasilkan orang-orang gini, seperti itu, Bu? Yang penting kita itu mengelola dengan baik. Yang penting kita mengelola dengan ikhlas. Semua dosen kita tekankan bahwa kita harus mempunyai lulusan yang berkarakter, itu saja. Itu 3 itu kan sampel, artinya itu pasti terduplikasi pada taruna-taruna yang lain. Ya, karena mereka minta lagi. Gitu, minta laginya, please kita minta 8. Kita kirimkan 8. 5 lagi atau 8 lagi, Bu? 8. Berarti totalnya 11 yang sudah dikirim. Kalau sekarang sih lebih. Ya. Sekarang sudah 20 lebih. Wow. 20 lebih perguruan tinggi negeri baru loh itu. 20 lebih berada di sana. Dan mereka itu melihat kinerjanya, performance-nya. Oh, ini kok bagus ya. Ketika bagus, mereka langsung rekrut kok.
Gampang kan? Iya. Gitu. Nah, kalau ini Taruna Polimarin yang dikirimkan, mereka apakah melihat ini dari Polimarin? Enggak, mereka hanya melihat pelaut Indonesia. Ini yang kita maksudkan. Sehingga hal seperti ini harus diduplikasi. Karakter seperti apa sih, Bu? Karakternya adalah disiplin, salah meh diselipin. Disiplin, kan? Nggak apa-apa, Bu. Disiplin. Disiplin. Oh. Jujur. Oke. Tanggung jawab, Oke. kreatif ini seperti adik-adik di awal ini kan kreatif. Iya. Ketika kreatif dia pasti akan inovatif. Dan yang terpenting mindsetnya adalah mindset entrepreneurship. Jadi sebagai entrepreneur, ini semuanya nih entrepreneur. Mas Rudi entrepreneur, coba pasti entrepreneur. Nah, karena kapal berlayar, ownernya itu nggak ikut loh Mas. Ya, ownernya berada di Indonesia atau berada di Jerman. Nah ini mereka melepaskan kapalnya kalau tidak mempunyai pola pikir atau mindset entrepreneur, kapalnya jebol, ya sudah biarin aja kapal berlayar, biar aja gini, tidak merawat kapal itu. Padahal mereka itu punya tanggung jawab, nah itu tadi, punya tanggung jawab di atas kapal dan dia harus disiplin di dalam merawat kapal itu. Seperti itu, sehingga karakter-karakter itu yang harus kita pegang kencang. Kalau kompetensi, Jerman ahli. Kompetensi kami ahlinya, tapi yang sulit adalah bagaimana kita membentuk SDM yang berkarakter. Dan untuk karakter yang kuat, saya nggak tanggung-tanggung. Saya minta dibantu. Dibantunya dari mana? TNI Angkatan Laut. Oh, okay. Karena materainya matra laut. Ya kan? Ya. Sama. Jadi dari situ kita minta kalau mereka itu awal mau tes ya, udah selesai tes, seleksi bla bla bla, kemudian ada kesamaptaan, kemudian ada disiplin dan sebagainya, saya kirim nggak tanggung-tanggung ke Puslat Purmar. Pusat Latihan Tempur Marinir. Ngeri kan? Iya. Marinir Indonesia itu terkenal. Terkenal. Malaysia takut. Iya. Iya. Nah, jadi dari situ unsur-unsur kedisiplinan tertanam di situ. Sesudah selesai dari Puslat Purmar, mereka kembali ke kampus. Nah, ketika kembali ke kampus, kita serahkan kepada Lanal Semarang. Iya, Lanal Semarang 24 jam. Komandan, tolong dong kami dibantu dikirim. Komandan luar biasa. Oh baik, ini sudah berjalan selama Polimarin berdiri. Luar biasa. Sampai sekarang. Nah, sehingga karena apa? Ini adalah momentum, ini adalah reputasi NKRI sebagai negara maritim. Lah, kita yang punya laut luas, tapi kita kok nggak jadi juragan. Bahkan kan dreamsnya Pak Jokowi itu tol laut. Tol laut. Beliau mengatakan bahwa beliau nih, saya mereverse dari apa yang disampaikan beliau. Kita sudah terlalu lama memunggungi laut. Mas Rudi tak punggungi gini mau nggak? Nggak cinta. Ya makanya, gimana? Itu justru etalase negara kita adalah lautan. Ketika kita berbicara masalah etalase, ini adalah reputasi. Kalau menurut saya itu reputasi, dan di situ brand image harus betul-betul kita perjuangkan. Kita pertaruhkan brand image itu. Seperti halnya kota Semarang yang dulu sempat berjaya karena mengedepankan waterfront settlement. Artinya malah sekarang kanal-kanal airnya dipunggungi. Nah ini mulai dikembalikan. Kecintaan kita terhadap air, negara maritim, ini keren banget. Ini kita kembalikan lagi. Namun nampaknya kita harus break dulu, Bu. Ya. Kita lanjutkan obrolan yang keren tentang Indonesia, negara maritim, setelah komersial break berikut ini. Sobat Inspirasi, jangan kemana-mana ya. Sesi berikutnya akan lebih keren. Tetap di Inspirasi.
Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Labuhan Dalam, Sahur dan berbuka. Praktis ekonomis, Ora ribet. Tongkol Suwir, Siap diorder. Awal, Manda pahit. Salam Mentur, Sehat selalu. Joko Widodo, Presiden Indonesia, pernah menyampaikan bahwa kita sudah terlalu lama memunggungi laut. Artinya kita sudah terlalu lama fokus hanya di daratan saja. Gitu. Mungkin sekali tempo perpindahan dari pulau ke pulau ini lewat jalur udara. Tapi laut ini sedikit terabaikan. Padahal potensi dari laut di luar Indonesia biasa. ini luar biasa. Iya. Hampir lebih dari 80% wilayah Indonesia wilayah perairan. Iya, sepertinya 2/3 ya. Nah, mungkin Sobat Inspirasi saat ini juga pengen tahu nih, setelah ada peluang mungkin nanti berprestasi sebagai taruna di Polimarin, ternyata bisa dikirim ke Jerman. Iya. Wah. Nah, syarat atau cara masuk menjadi taruna Polimarin itu seperti apa? Iya. Ya, syarat masuk ke Polimarin layaknya sama seperti perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kami punya 2 cara seleksi. Yang pertama adalah melalui SNMPTN. SNM. Yaitu sistem masuk melalui bersama-sama dengan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, universitas bareng lah itu. Itu untuk yang D4-nya, Mas Rudi. Ya, untuk D4-nya. Tapi untuk D3-nya kita memakai yang berbarengan dengan sesama politeknik negeri. Nah, itu. Nah, untuk D4 yang saya tadi ceritakan ada joint degree, luarannya apa toh? Kan gitu. Nah, ini saya sebelum ditanyakan saya jawab dulu nih. Luarannya apa sebenarnya gitu kan? Luarannya yang pertama adalah mereka mendapat ijazah bachelor dari Wismar University Jerman. Keren tuh, Mas. Bachelor. Terus yang kedua mendapatkan ijazah diploma atau sarjana terapan dari Polimarin. 2 dah. Terus yang ketiga, dia mendapatkan Certificate of Competence kelas 3 untuk nautika ataupun teknika. Gitu. Tapi yang berjalan sekarang baru nautikanya dulu. Teknikanya ini kami sedang progress ongoing kerjasama dengan UK, United Kingdom. Mas. Perguruan tinggi maritim kecil tapi sudah bekerja sama dengan Jerman dan UK. Nah, ini susah loh. 8 tahun sudah gitu. 8 tahun itu masih SD. Ya, 8 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3. Nah, tapi ini sudah itu karena apa? Ya memang untuk upayanya ya harus yang saya tadi sampaikan akrobat betul. Akrobat betul, jumpali. Tapi yang penting kita tidak melanggar apapun. Nah,
Kalau di tim Ibu sendiri di Civitas Akademika di Polimarin sendiri kan berarti ada tadi ada wakil direktur 1 dan sebagainya, dosen, termasuk taruna-taruna. Sebenarnya apa sih yang Ibu lakukan? Artinya dalam rangka membuat tadi terobosan-terobosan tadi agar nama Polimarin ini segera. Ya, ini ketika Mas Rudi bertanya masalah dosen, kalau kita mau meluluskan pelaut, kira-kira dosennya siapa? Pelaut kan? Pelaut juga, misalnya. Terus kalau kita akan membuat batik yang indah kayak batiknya Mas Rudi ini, terus kita membuat sekolah batik, dosennya siapa? Ya memang seniman batik. Seniman batik kan? Nah, itu ya, seniman batik udah. Tapi kalau kita tanyakan lagi peraturan yang ada di kementerian bahwa seorang dosen harus mempunyai ijazah minimal S2 atau setara. Nah sekarang ketika itu yang terjadi, karena ini yang kita lakukan. Ketika kita menanyakan maestro batik tadi bahwa Bapak atau Ibu bisa kita jadikan dosen batik? Oh iya, saya bisa membuat batik yang sangat indah gitu. Ditanyakan Bapak dan Ibu lulusan apa? Iya, lulusan. Bisa jadi lulusan SMA tapi luar biasa. Nah ini bisa disetarakan. Wow. Ini yang kita lakukan, penyetaraan dosen sesuai dengan KKNI. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ibu memperjuangkan itu? Saya memperjuangkan itu untuk pelaut, bukan batik tapi pelaut. Keren. Karena ketika mereka menjadi ANT atau ahli nautika itu sertifikat kompetensi. Gak bisa dong kalau belajar itu, karena harus S2 atau setara. Maka COC atau Certificate of Competence, tapi mereka itu betul-betul kompeten dan mereka itu betul-betul bisa membawa kapal. Kalau yang jurusan mesin ya sudah, dia ahli mesin. Nah, tapi ketika dosen dia harus mempunyai sayang, maka ini harus disetarakan. Nah kita setarakan, kita jajarkan, ini kualifikasinya seperti ini, terus dia kompetensinya seperti ini, kemudian kita kawinkan. Ternyata ketika kita ukur dikawinkan, ini yang dosen-dosen yang pelaut ini bisa disetarakan dengan S2, keren mas. Dan itu sah untuk menjadi dosen. Tapi apakah hanya dengan itu aja? Tidak. Mereka harus juga mempunyai kualifikasi S2 yang sebenarnya. Maka bridging atau jembatannya ini harus ke luar negeri dengan Jerman. Tanpa itu tidak bisa. Coba dicari S2 Nautika atau S2 Teknika di Indonesia, belum ada sampai sekarang. Kami dengan Jerman, kita akan melalui bridging itu, kita tanya sama Jermannya, bisa nggak kalau misalnya lulusan joint degree ini kemudian mereka akan studi lanjut di Jerman, bisa diterima nggak? Nggak bisa terima, nggak jadi. Akhirnya mereka kami yang mengajar. Mereka mengajar bersama-sama dosen Polimarin. Nah ini akhirnya nanti kenapa tadi luarannya untuk Nautika di 4 joint degree dia punya 3 luaran. Termasuk sertifikat kelas 3 untuk Nautika ya tadi ya Bu ya. Kalau untuk teknika dan juga ketata laksanaan menyusul nanti Bu. Teknika ini nanti dengan UK. Oh UK, oh ya betul. Ya. Oh keren. Komplit. Yang Nautika dengan Jerman, yang teknika dengan UK, kemudian yang bisnis maritim atau KPM itu punya program studi bisnis maritim, bukan program studi harus jurusan itu nanti joint degree-nya dengan China ataupun Jepang yang kita sedang lakukan. Karena untuk bisnis kan mereka lebih ulat. Mungkin kita agak flashback lagi Bu. Kok sedemikian cintanya Ibu dengan dunia maritim ini sebenarnya yang melatar belakangnya apa Bu? Yang melatar belakangnya orang Ibu kan bukan pelaut
Lah iya. Emang kenapa? Bu kan Saya kan warga negara. nenek moyang Bu Nenek moyangku seorang pelaut. pelaut toh ya, mesti toh ya. Kemudian nenek moyangku, Pelaut. nah, bapak moyang apa nenek moyang? Nenek sama kakek Enggak. apa Bu? Nenek Moyangku. Berarti kalau perempuan kan nenek. Iya. Saya boleh jadi gitu. Oh, luar biasa. Itu loh sobat inspirasi. Boleh. Kenapa kecintaan dengan dunia maritim? Dengan dunia maritim itu bilang kebetulan ya begitu. Karena pertama kali saya itu ditugaskan sebagai dosen, saya ditugaskan di Akademi Pelayaran Minyak Indonesia tahun 1986. Sampai sekarang kira-kira cinta nggak? Ya pastilah. Cinta Witing Tresno Jalaran Soko Soko Kulino. Itu ada bahasa Belandanya loh Bu. apa itu? Witing Tresno Jalaran Gwen itu Bu ya. Seri itu sama gitu. Jadi luar biasa memang. Iya. Dan kecintaan itu, kedisiplinan yang sudah saya miliki, hitungannya bukan hitungan jam lagi kalau Iya. saya. Coba saya tadi kesini 1 jam sebelumnya Betul. sudah standby. Tim tadi jujur terkaget-kaget Bu. Iya. Rencananya jam 1. Ibu jam 12 lebih 9 menit sudah hadir. Salah satu. Iya. Karakter itu gak gampang. Ya, betul. Apa sih nyamannya ketika kita terlambat nggak nyaman? Betul. Buru-buru. Kalau ini tadi saya kan bisa Masih bisa ngobrol. nggak minum karena kan puasa. Iya, Saya iya. bisa sedikit-sedikit melek gitu kan. Ya karena ketika sudah berada di tempat, kita itu sudah standby, kita menghargai sekali waktu. Kita terlambat 1 detik, hilang Betul. kesempatan. Nah itu peluang-peluang yang saya terapkan, dan hal itu saya dapatkan dari sosok seorang laki-laki yang menjadi pujaan saya sampai saat ini. Siapa yuk? Bapak lah ya. Bapak kandung bapak saya. Oh, bapak kandung, nggih. Karena bapak saya itu dulu itu tentara zaman dulu. Wah, Oke. disiplinnya luar biasa. Tuti harus bangun pagi. Wah, itu juga harus Ini setrika baju harus melitit ya Bu ya. melitit. Saya setiap pagi semir sepatunya bapak. Wah. Kalau perlu dikanji ya Bu dulu Pak. Kanji, ya semir dikasih lilin. Oh, Terus cara nggosok sepatu segala macam nek ora kempling wah. pakai lilin. Ya. Gitu. Nah itulah, itu sebenarnya yang mungkin jiwa ya, Jih. jiwa. Jadi misalnya saya akan diminta Jih. oleh misalnya Iya, teman-teman di iya. inspirasi ini, saya nggak bisa memenuhi juga rasanya. Matur nuwun Ibu. Ya, artinya untuk mengubah seseorang tidak perlu kita memerintah, tapi berilah teladan. Seperti itu kurang lebih ya Ibu. Dan kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol asik yang sangat menginspirasi dengan Ibu Tuti di acara inspirasi ini setelah komersial break berikut ini. Jangan kemana-mana. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang Pintar minum tolak angin. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat.
Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Labuhan Dalam, Sahur dan berbuka. Praktis ekonomis, Ora ribet. Tongkol Suwir, Siap diorder. Awal, Manda pahit. Salam Mentul, Sehat selalu. Labuhan Dalam, Sahur dan berbuka. Praktis ekonomis, Ora ribet. Tongkol Suwir, Siap diorder. Yang menjadi idola panutan dari seorang Ibu Sri Tuti Rahayu, kedisiplinan yang senantiasa beliau pegang dan beliau jadikan bekal untuk memimpin Polimarin Semarang selaku direktur. Wow, keren Bu. Dan akhirnya banyak sekali julukan nih Ya, yang disematkan untuk Ibu ini. Saya bacakan satu-satu Bu, takut salah saya. iya, Ini Singa Betina, betul. betul, Superwoman, betul. Bonita. Ah iya, Ini bonek wanita ini. ya. Wanita pendobrak sekat samudra. Samudra. Bahkan Pak Presiden Jokowi punya panggilan khusus untuk Ibu, yaitu Bu Poli. Bu Poli. Ceritain dong Bu, buat Sobat Inspirasi. Iya. Apa tuh makna julukan-julukan ini? Monggo Bu. Iya, kalau ada harimau betina belum disebut. Harimau betina. Auman harimau betina. Oh, Auman. Itu auman harimau betina. Itu awalnya bahwa saya kan pernah sekolah itu kuliah sama teman-teman saya. Nah, terus kemudian mereka tahu bahwa saya itu berada di Polimarin. Terus kemudian salah satu teman, saya nggak tahu nih bahwa ternyata dia meneliti saya. Wah, saya lah kan sak penake dhewe tadi kayak guyu ngakak-ngakak Iya, gitu iya. tadi, ketawa sak penake dhewe tadi. Wow, terus akhirnya jadilah sebuah jurnal, ditampilkan pada jurnal manajemen kalau tidak salah ya. Itu di jurnal nasional atau internasional saya nggak tahu, lupa. Nasional yang saya tahu, saya tergelitik dengan judul jurnal Auman Singa Betina menggelorakan samudra di Indonesia. Kaget, siapa sih ini, kok harimau betina mengaum gitu kan. Waduh, terus ketika saya baca abstraknya, ternyata Mrs. Sri Tuti Rahayu disingkat MSTR. Nah, itu saya mendapat julukan harimau betina. Lawang saya cantiknya kayak gini kok dibilang harimau. Tapi nggak apa-apa lah, karena galaknya itu kali ya. Cantik aja, keren, Begitu pede. Ibu mengaum, ternyata samudra Menggelorakan katanya. Luar biasa Bu. Gitu. Terus kemudian Bonita. Bonita, ya bonek kok Bu, bondo nekat toh Bu. Ya iya. Gitu toh, Bu. Nah, saya itu nggak tahu tadinya. Oh, saya itu merasa apa ya, bangga waktu itu saya ke Jerman bertemu dengan, mudah-mudahan Prof. Agus Rubianto nanti melihat ini saya kirim nanti. Nah, Prof. Agus apa kabar Prof. Yang menyaksikan Agus? ini. Yang memberi saya nama Bonita. Nah, begitu saya ke Jerman, Pak Dubes bertanya, ini bener ya, kayaknya ini cirinya namanya perempuan, Sri Tuti Rahayu, tapi kenapa dia direktur maritim ya, gitu kan. Terus ketika saya ke sana, iya bener kan, loh, wah ternyata cewek kan, gitu. Nah, ketika berbincang-bincang, saya terobosan ke sana kemari, loh, langsung ke Jerman itu kan bonek bener. Loh, bonek mau ngapain sih ke sana? Saya mau kerjasama sama universitas di situ, saya mau kerjasama dengan industri. Modalmu apa? Modal saya ini SDM pelaut yang handal loh, saya gitu. Terus akhirnya ketika jadi
Sampean iku Bonita. Bonita rek orang Surabaya. Nggih. Waduh, mantep dong Prof. Bonita. Bonita tuh apa Prof? Kan cantik tuh ya. Ada toko di Jerman namanya Bonita. Oh, kira-kira ini. Oh iya, tokonya bagus. Saya GR. Saya tanyakan apa Prof? Bonita itu bonek wanita, Bu. Oh ya sudah, ini malah menjadi panggilan kesayangannya. Lah kalau ketemu saya kadang-kadang itu kalau Bon gitu kira Bon, kadang-kadang juga Bu Bon gitu. Nah, terus singa laut. Iya. Nah, singa Ini laut yang paling spesial. Mungkin singa laut mau diceritakan dulu. Ya. Singa laut diceritakan pada suatu saat saya punya sahabat itu namanya Pak Kapten Herdi. Beliau adalah pilot yang menyandarkan kapal itu, yang memandu lah. Nah, suatu saat beliau cerita, Bu Tuti kemarin saya ketemu putranya Taruna Polimarin gitu di sebuah kapal. Saya ini Polimarin ya? Ya siap Kap gitu kan. Ini putranya Bu Tuti kan? Iya. Kebetulan di sebelahnya ini ada nahkodanya. Iya ini anaknya singa laut. Coba bayangkan, ini saya nggak tahu, ternyata saya dikasih nama singa laut. Ya sudah, singa laut atau singa mati. Wah, ayo keterucut, ini mesti panggilan di belakang saya singa laut ya. Enggak Bu, itu adalah kesayangan kami Bu. Singa laut. Iya. Ini Bu Poli. Ya, Bu Poli. Spesial ini karena yang menyematkan nama itu adalah presiden kita, Pak Joko Widodo. Iya, saat itu saya diberi surat oleh Kementerian Luar Negeri. Saya diminta untuk ikut rapat di Kementerian Luar Negeri. Kaget saya, di sana isinya para pejabat, ngeri loh. Saya gini, waduh, saya sama wakil direktur saya, wakil direktur 1, Pak Aryo, kita kesini mau disuruh ngapain ya? Ternyata disampaikan bahwa Presiden akan mengadakan kunjungan ke Eropa. Jadi karena Ibu mempunyai kerjasama dengan Jerman, Ibu harus standby di Berlin. Gitu. Terus ketika bertemu dengan beliau, itu kan ada itu yang di YouTube tuh ada waktu saya dipanggil beliau. Nah, waktu pertemuan persis, beliau masih punya waktu 4 menit. Siapa yang mau bertanya? Saya beri 2 pertanyaan. Saya tunjuk jari. Kalau saya tunjuk, ibu-ibu tunjuk jari kan biasanya kan gini. Kalau saya enggak gini. Nah, kan paling kelihatan. Oh ya itu Ibu. Saya sampaikan nama saya, kemudian dari Polimar. Oh ya saya berkepentingan dengan itu. Nanti Ibu ketemu saya di istana. Nah, di situ beliau mengatakan, ya kan karena nggak hafal nama saya toh, paling gampang kan nyebut Bu Poli gitu. Wah, Bu Poli, ya silakan Bu Poli, coba diceritakan. Mungkin beliau lupa tapi saya ingat betul. Ya, silakan Bu Poli, silakan gitu, cerita gitu. Saya ceritakan dari A sampai Z. Kami bertuju teman-teman. Kira-kira Ibu ini menghadap presiden ini kira-kira berhenti nggak ya ngomongnya? Kira-kira terkenal? Enggak tahunya tuh malah melebihi gitu. Itu terus cerita terus sampai habis waktunya pun beliau akhirnya memberi waktu lagi. Silahkan Bu Poli, silahkan bercerita. Sumbatannya ada di mana? Begitu. Jadi luar biasa ini. Beliau mau mendengarkan karena nawacitanya kan sama. Nawacitanya ada di sini loh. Saya ditanya berapa lulusannya per tahun. Saya katakan 100. Lu kok cuma 100? Lah kampusnya kecil Pak Presiden. Wah, coba siapkan kampus 100 hektar. Itu asal mulanya. Sehingga kampus ini insya Allah pada tahun ini terwujud, walaupun belum 100 tapi 30 hektar yang akan kami dapat. Nanti kami akan segera melaporkan Pak Dirjen, biar nanti hierarkinya begitu. Pak Dirjen, kemudian Pak Menteri. Nah, siapa yang diprank sama Dirjen? Ada nggak yang diprank sama Dirjen? Dosen dari perguruan tinggi. Saya diprank sama Dirjen vokasi. Mohon maaf Pak Wikan Sakarinto. Ini terima kasih Pak Wikan telah mengeprank saya, tapi mohon maaf saya juga sudah membuat prank balasan kepada beliau. Mohon maaf, besok lagi nggak berani gitu. Iya. Kapan-kapan ketemu beliau ya? Iya nanti. Iya.
Iya. teman-teman awal tak ajak semua nanti. Boleh nanti. Liput Iya, nanti. iya. Prank-prankannya itu loh Bu. Oh, prank-prankannya saya kaget kok. Sudah persa belum prank-prankannya? Ceritanya itu webinar bareng-bareng. Ketika itu ada Pak Dirjen, Bu Tuti, apa namanya? Saya minta waktu ya. Ini saya mau ketemu sama orang penting. Gitu, saya nanti tapi saya gabung lagi sebentar ya gitu. Udah, oh iya Pak Dirjen silakan, saya gitu kan. Udah selesai, saya masih asik webinar gitu kan. Lah beliau itu sudah di kampus. Di kampus duduk gitu. Tak kira itu Mas Udin itu Mas Udin dan tenan Mas Udin. Tak kira Mas Udin udah datang. Mas, lagi webinar kok gitu kan. Kan karena pakai ini. Pakai masker. Masker, pakai face shield. Ya kan, sampai di depan saya bentar Mas, saya lagi webinar, saya gitu tuh. Terus dibuka maskernya, buka face shieldnya. Wih, Pak Dirjen. Coba, itu saya di prank seperti itu. Dalam benak saya, bagaimana caranya bisa nge-prank beliau? Kena pas wisuda. Sudah Bu? Pembalasannya sudah? Sudah. Loh kenapa Bonita kok? Bu, kita ceritakan setelah segmen ini. Boleh. Karena nanti yang wanita pendobrak sekat samudra disimpan dulu. Oke. Itu nanti ceritain terus prank balasannya Ibu ya. Oh, prank balasan boleh. Iya. Sobat Inspirasi, tulis komen di sini ya. Kapan lagi ketemu sama Bu Poli? Kapan lagi ketemu sama Bonita? Kapan lagi ketemu dengan Aum Singa Betina? Wow. Masih tetap di Inspirasi. Kita akan kembali setelah ini. Jangan kemana-mana. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Labuhan Dalam, Sahur dan berbuka. Praktis ekonomi, Ora ribet. Tongkol Suwir, Siap di order. Awan, Mandepahit. Salam Mentul, Sehat selalu. Sobat Inspirasi, masih bersama Bonita, bonek wanita. Ini salah satu julukan yang diberikan pada saat Ibu Ke Jerman. ke Jerman ya Bu ya? Iya. Pada saat itu Atase pendidikan. wah keren. Dan pada saat Pak Jokowi kunjungan ke Eropa, Ibu sudah diminta untuk standby dulu di Berlin. Ya. Luar biasa. Ibu, sebelum nanti kita membahas mengenai wanita pendobrak sekat samudra dan juga balasan prank Ibu untuk Pak Wikan tadi. Iya. 2 periode Ibu menjabat sebagai direktur di Polimarin. Nah, mungkin apa saja nih Bu yang raihan-raihan Ibu mengenai penghargaan-penghargaan dan kemajuan yang pernah diraih? Ini penghargaan ya. Penghargaannya itu yang nggak terlalu ini ya. Artinya suatu saat saya dipanggil di perguruan tinggi asal saya. Saya sekolah, saya lulus dari Undip. Ya, dari jurusan administrasi niaga. Pada satu saat saya dipanggil di sana. Nah, kemudian ternyata di sana mendapatkan penghargaan The Best
alumni. The best alumni tahun berapa itu Ibu? Tahun 2018. Iya, ya mungkin saya nggak tahu bahwa ternyata koprol saya, itu jumpalitan saya, itu ternyata dilihat. Nah, saya menjadi the best alumni. Mendapat apresiasi yang begitu iya, biasa dari iya. Ini sungguh ya, saya kaget luar biasa. Ya. Campur haru pasti ya Bu ya. Haru nangis, mewek, walaupun galak itu kan. Nah seperti itu. Padahal saya merasa apa yang saya lakukan ini masih belum banyak, di benak saya masih banyak ide yang belum terselesaikan. Nah, itu dia. Itu. Nah makanya ketika ada dirjen baru, kemudian beliau ngeprank saya, di situ ada lagi yang lanjutannya Pak Atase Pendidikan Prof. Agus Rubianto, ini ada lagi lanjutannya itu adalah Pak Saufi. Ternyata sama Ganas ya, Ganas cepet juga. Kalau orangnya gitu sih low profile, tapi ininya cepet. Satu Pak Saufi, yang kedua Pak Beni, itu direktur. Yang satu direktur Mitra Studi, yang satu laginya adalah Direktur Pendidikan Vokasi, itu Pak Beni. Nah, besok mau hadir ke Semarang. Okay. Jadi dari situ saya malah mendapatkan semacam support yang luar biasa. Dan support lagi yang sungguh-sungguh menjadikan saya terharu adalah penghargaan dari PWI. PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Ya. Apa itu, Bu? Saya mendapatkan julukan baru lagi sebagai, saya kaget kok, kenapa kok itu ya? Karena mungkin kan ngikuti ya, kita sering berkomunikasi dengan teman-teman media ini. Saya kerap sekali nongkrong warung kopi juga nggak apa-apa, mau apa saja nggak apa-apa. Yang penting kita Style itu cowboy mencari ya, Bu, style cowboy. Yang penting kita mempunyai banyak sahabat. Ya. Menjadi saudara daripada kita harus bertengkar gitu. Satu Ini musuh sudah terlalu banyak. Terlalu banyak. 1000 teman masih kurang. Masih kurang. Betul. Itu betul sekali. Nah, jadi dari situ saya mendapatkan penghargaan perempuan pendobrak sekat Samudra Nusantara. Apa toh Ibu? Pendobrak sekat Samudra Nusantara itu apa toh? Lah tadi yang meng-RPL-kan itu saya kan memaksa bahwa ini harus dilakukan. Dan saya juga menyampaikan pada Pak Wikan lagi, Pak ini masih belum selesai. Waduh, ini saya masih punya PR. PR-nya masih banyak ternyata. Gitu. Karena beliau mengatakan bahwa sebuah politeknik itu harus superlink dan supermatch. Superlink dan supermatch. Link itu artinya kita punya kerjasama. Oke. Dan itu match. Oke. Ya kan? Kalau Jermani, UK. Ya, itu link and match. Tapi kalau Polimarin dengan mitranya itu ada Pak Prapto, itu mitra industri kami. Oh, kalau Polimarin bukan link and match, tapi plug and play. Dah. Plug play sudah. Kalau saya Bu, plug and pray Bu. Begitu ini dicolok, dungo. Lah itu dengan industri begitu. Yeah. Nah, sehingga apa yang menjadi amanah dari Direktorat Jenderal memang harus kita lakukan dengan baik. Jadi bagaimana kita menjadikan politeknik ini superlink dan supermatch dengan industri, dengan masak bareng antara perguruan tinggi dan industri. Kalau kita masak sendiri-sendiri, kita meluluskan, ya kan? Kita masak oseng-oseng misalnya. Ternyata industri minta soto. Soto ya nggak match tuh Bu. Nggak match kan? Nggak match. Terus laku nggak? Ya enggak. Ya enggak lah. Lah makanya industri itu kita undang. Itu menurut Pak Wikan undang aja Bu. Itu memberi saya nama Superwoman. Superwoman nggak salah. Yeah. Wah itu. Nah terus karena saya Superwoman Bu. Ya karena saya masak bersama dengan industri kita ajak masuk ke kampus ngajar.
Kalau industri yang ngajar harusnya bisa diterima. Iyalah. Gitu. Betul. Dan ini Bu, apa namanya, nanti akan berubah menjadi universitas Nantinya, terapan besoknya, Polimarin harapannya. Semarang. Iya, keren. Dan program studinya akan ditambah atau tidak Bu? Tambah dong. Oh gitu ya. Harus Jadi tambah. nautika, Nautik- teknika, Jurusan ada 3. Iya. Jurusan nautika, jurusan teknika, dan jurusan bisnis maritim. Bisnis maritim. Ya, Oke. nah bisnis maritim ini nanti kita akan buka program studi komunikasi bisnis maritim. Komunikasi bisnis maritim. Oh. Ya, terus kemudian nanti pokoknya di kampus baru kita itu sudah industri kita taruh di situ. Oh. Ini luar biasa. Ya. Iya. Jadi industri dia mengajar di situ. Kalau Pak Dirjen sih programnya dosen industri 50%, dosen dari perguruan tinggi 50%. Keren itu. Target menempati areal 30 hektar dulu. 100, ini 30 hektar dulu di tahap pertama. Iya. Oke. Ya. Ini impian yang butuh effort luar biasa. Iya. Ide-ide yang masih menjadi PR. Gimana lah kalau tidur bangun masih mimpi, ternyata mimpinya belum terwujud, tidur lagi gitu kan. Lalu belum terwujud lah, ini kan terus mimpinya gitu. Rasanya ngobrol sehari semalam. Saya 5 hari harusnya. 5 hari ya. 5 Bu. hari. Kita akan kembali lagi setelah 5 hari berikut ini. Tetap di Inspirasi. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang Pintar minum tolak angin. Lauhan dalam, Sahur dan berbuka. proses ekonomi, Ora ribet. tongkol suwir, Siap di order. awal, Manda pahit. salam mentul, Sehat selalu. Sobat Inspirasi, tanpa terasa kita sudah ada di segmen terakhir dari Inspirasi kita hari ini. Edisi spesial memperingati Hari Kartini. Ini terima kasih buat Mas Bayu Ramli dari Axis Modeling. Ini baju saya keren ya? Wah, keren. Top. Dan Top. kita nggak janjian loh Bu, Enggak, nanti saya mau bikin model yang sama. yang sama gini. Iya, ya. bagus loh. Tapi Ini bener nih desainnya. ya dari Mas Bayu Ramli ini. Oh, Iya, mantap. Jadi untuk Inspirasi edisi spesial menghadirkan Ibu Sri Tude Rahayu. Itu bener toh Bu? Sri itu Bener, nama bener. bioskop toh Bu? Betul loh, Pak. Iya toh? Mas, betul. Rahayu itu ya Bioskop, bioskop. betul dulu. Jadi, Sekarang udah nggak ada. inspirasi nama Ibu itu dari bioskop ke bioskop ya, Bu. Saya tadi hanya menyematkan satu ya Bu, Tude. Tude, iya. Untuk menggantikan kata Oh Tuti iya, tadi. berarti ini memberi saya nama Tude dong. Dari bioskop ke Bioskop. yang lain. Ini Iya. luar biasa, artinya melalui Polimarin Semarang ini lahirlah pelaut-pelaut handal yang mampu berbicara di kancah internasional. Ya. Dan akhirnya Indonesia sebagai negara maritim mendapat pengakuan dari dunia internasional. Ya. Dan Ibu mempunyai andil besar untuk itu.
Satu kebanggaan saya bisa merasakan dan bisa bertatap muka langsung dengan Ibu. Ini satu kesempatan yang langka saya rasa. Ibu hadir di sini dan begitu humble, begitu akrab, kita bisa ngobrol. Ini memang sosok Ibu ini menurut saya luar biasa dan sangat menginspirasi. Terima kasih. Coba kalau orang-orang Indonesia diisi dengan sosok-sosok seperti Ibu, alangkah damainya, dan negara ini pasti akan menjadi negara yang maju dan sangat diperhitungkan oleh Internasional. dunia internasional. Ibu, mungkin ada pesan untuk Kartini-Kartini milenial yang saat ini mungkin arahnya juga masih belum jelas mereka mau kemana. Belum lagi dihadapkan dengan pandemi seperti ini. Pengaruh globalisasi yang begitu luar biasa. Mungkin Ibu sebagai nahkoda, pengendali kapal Kartini-Kartini milenial, ada pesan untuk mereka? Iya, tentu saja. Ya, saya harus menyampaikan kepada generasi milenial, para perempuan, utamanya untuk pelaut perempuan. Nah, ini kita harus tangguh menghadapi tantangan seperti yang selalu kita sampaikan bersama-sama, bahwa pelaut ulung tidak lahir dari lautan yang tenang. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Dan pada saat meng-RPL-kan tadi, kita juga dibantu oleh IKPPNI. IKPPNI itu Ikatan Korp Perwira Pelayaran Niaga Indonesia, yang diketuai oleh Kapten Dwiono. Ini luar biasa. Ini kita melahirkan kode etik, yang melahirkan, yang menginspirasi itu Kapten Dwiono. Ini luar biasa. Dan kode etik ini sebenarnya diperlukan sekali oleh para pelaut perempuan untuk melindungi tenaga kerja, para nahoda kapal yang berada di atas kapal. Bisa kita bayangkan bahwa di atas kapal itu yang mayoritas itu adalah laki-laki, kemudian ada satu perempuan masuk dalam kapal itu, dan kemudian berlayar beberapa bulan, kira-kira kita harus ngapain? Lah, ini jiwa yang tangguh, perempuan Indonesia, pelaut Indonesia, jangan merasa gentar, terus belajar, terus berkarya. Kita bisa dan pasti bisa. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Iya kan? Pelaut yang handal tidak lahir dari lautan yang tenang. Itu yang menutup jumpa kita siang hari ini. Iya. Ibu matur nuwun, dan lain kesempatan kita pasti ketemu lagi. Iya. Saya masih pengen dengar cerita-cerita yang banyak, lain. masih banyak sekali. Ternyata taruna itu taruna pria dan wanita. Iya. Dan wanita pun harus handal. Karena masuk ke dunia pria, belum nanti bicara gender, ya kan? Masuk ke dunia pria, maka kita harus mengadap dan mengadop pekerjaan laki-laki, mengadaptasikan bahwa kita perempuan, kita beradaptasi ke gender itu tadi. Luar biasa. Harus seperti itu. Untuk semua impian yang sedang Ibu bangun, semoga bisa secepatnya terrealisasi. Ya. Negara ini menjadi negara maritim yang paling terkemuka di dunia. Siap. Ya. Atau non inspirasinya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Saya jadi terharu ini. Sekian dulu Sobat Inspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.